Saya bicara dengan Presiden Donald Trump, kita sepakati sekarang kalau nggak salah ya tarifnya dari 32 diturunkan jadi 19. Pemirsa, terima kasih Anda kembali menyaksikan NTV Prime dan saat ini saya masih bersama dengan Presiden Komisaris NT Corp Nurdin Tampu-Bolon. Tapi sebelum kita lanjutkan perbincangan, kita akan sama-sama simak pernyataan Presiden Prabowo Subianto berikut ini. Presiden Donald Trump, ya alhamdulillah juga dengan Alot akhirnya ada kesepakatan, kita juga akan istilahnya kita memahami kepentingan mereka memahami kepentingan kita dan kita sepakati sekarang kalau nggak salah ya tarifnya dari 32 diturunkan jadi 19. Ya saya tetap nego, saya katakan beliau ini seorang negosiator yang cukup keras juga gitu. Ya, langsung kita kembali berdiskusi dengan Pak Nurdin. Pak Nurdin, tadi yang juga menarik dari pernyataan Presiden Prabowo tadi, kalau mungkin bisa digarisbawahi Pak Prabowo berkali-kali mengatakan yang penting pekerja-pekerja kita aman. Nah, Anda melihatnya hasil negosiasi yang dihasilkan oleh tim juru runding dari Indonesia ini, menurut Anda cukup bisa mengamankan tidak kekhawatiran bahwa kan kita sebelumnya khawatir ada perlambatan ekonomi, Pak Nurdin, kemudian bagaimana penyerapan tenaga kerja itu akan lambat, bagaimana akan ada PHK besar-besaran. Menurut Anda ini akan teratasi tidak dengan kesepakatan yang sudah terjadi? Sebenarnya tidak ada yang perlu dikhawatirkan ya. Selama pemerintah konsisten untuk membangun produk sendiri, membangun teknologi sendiri, dan melaksanakannya dengan efisien, itu kita tidak akan ada masalah. Kenapa? Tidak ada masalah. Kita mempunyai sumber daya alam yang begitu besar, ya. Hilirisasi itu yang sudah dicanangkan di Astacita Presiden, itu aja dilakukan oleh putra-putri bangsa Indonesia, itu sudah lebih cukup untuk bisa meningkatkan daripada ekonomi kita. Hilirisasi berbasis nikel ekosistemnya, itu aja lebih dari cukup. Apalagi dengan tambang-tambang yang lainnya. Jadi kalau pemerintah konsisten membangun teknologi sendiri, produksi sendiri, bukan berarti tidak ingin bekerja sama dengan asing. Tapi asing itu adalah sebagai pelengkap daripada kebutuhan kita untuk lebih besar. Jangan sampai sumber daya alam kita itu dikuras ke luar negeri. Dengan adanya tarif seperti ini, dengan baiknya hubungan antara Prabowo dengan Donald Trump, dan juga bagusnya tim negosiator kita yang bekerja sekarang ini, kesempatan itu akan terbuka. Karena tarif kita pun sekarang sudah lebih rendah dibandingkan dengan tarif-tarif yang lain. Jauh lebih rendah kita punya. Nah, ini akan menggiatkan daripada produksi kita dan juga akan mudah kita akan lebih banyak kemampuan daripada produk kita menembus pasar di sana nanti pasti karena lebih murah. Kan begitu? Baik. Kita akan sama-sama menyaksikan Pak Nurdin, kita akan hadirkan kepada pemirsa bagaimana nilai ekspor impor Indonesia dan Amerika Serikat. Kita akan lihat sama-sama infografisnya. Iya. Nah, ini dia. Iya. Kalau kita lihat ini, perdagangan barang ke Amerika Serikat, negara ASEAN 2024 ya, tarifnya kan sudah cukup jelas. Jadi Vietnam sendiri, ekspor ke Amerika sendiri itu 136,8 miliar. Itu tarifnya kan 46%. Sementara impor dia kan hanya 13,1 miliar. Thailand 63,3 miliar dolar, dia impor 17,7 miliar. Jadi tarifnya 44%. Malaysia 52,5 miliar, importnya adalah 27,7 miliar, tarifnya 24%. Indonesia masih 28,1 miliar, yang kita import 10,2, kemudian tarifnya tadinya dibuat 32%, sekarang kita kan udah 19%. Baik. Nah, apabila hilirisasi kita berjalan,
apabila kita bangun teknologi sendiri dan juga industri kita punya sendiri, bukan industri relokasi daripada negara-negara maju seperti dari Cina direlokasi ke sini, dari Korea direlokasi ke sini, dari Jepang direlokasi ke sini, Amerika direlokasi ke sini. Kalaupun kita ekspor itu keuntungannya adalah mereka sendiri juga karena produk mereka. Ini yang perlu diwaspadai. Ya. Nah, kalau kita punya teknologi sendiri, karena sumber daya alamnya kan kita punya, tenaga kerjanya pun kita punya, teknologi bisa kita lakukan melalui research and development, ya. Nah, kita sudah lakukan juga sekarang di sini ada namanya private research institution di sini untuk ekosistem daripada nikel. Nah, apabila itu terjadi, itu bagus. Sebagai contoh, Bu Tasya, eksploitasi daripada nikel kita tahun 2024 adalah 215 juta ton ore, ya kan? Nah, kebutuhan kita untuk memproduksi kendaraan per tahun 1,2 juta unit mobil itu hanya dibutuhkan sekitar 5 juta ton. Jadi yang dibawa keluar itu kan 210 juta. Iya. Nah, ini yang harus kita kerjakan. Bagaimana kita mengurangi eksploitasi kita supaya ada nanti sustainability daripada development hilirisasi kita. Iya. Apabila kita membangun hilirisasi research and development kita sekarang, katakanlah dengan biaya nggak terlalu besar dibandingkan dengan advantage-nya atau benefit-nya di kemudian hari untuk generasi penerus, kalau 215 juta ton ore, hanya 5 juta untuk kebutuhan daripada produksi mobil untuk kebutuhan Indonesia electric vehicle-nya, Iya. berarti 1 tahun kita mengeluarkan 215 juta dibagi 5, itu sudah 40 tahun, ya, 40 tahun untuk produksi mobil kita. Iya. Itulah yang terbuang setiap tahun. Oke. Itu. Baik. Nah, ini perlu saya sampaikan ini kepada pemerintah, stakeholder, dibatasilah eksploitasi daripada nikel kita ataupun tambang lainnya untuk bisa kita membangun ekonomi kita secara mandiri. Dan kita dihargai oleh negara-negara lain di dunia. Nah, inilah kita harus dukung hilirisasi yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Jadi udah kita lihat kan, apalagi dengan menangnya tarif kita sekarang, ini kemungkinan seperti itu akan bisa. Jadi kalau kita sungguh-sungguh membangun teknologi baterai atau otomotif, kita akan menjadi satu negara yang besar. Karena semua negara besar, Tasya, itu pasti didukung industri mobil, industri otomotif. Itu semuanya. Itu negara maju. Jadi jangan sampai kita cuma diambil sumber dayanya, tapi kita tidak bisa mengolahnya, begitu ya, betul, Pak Nurdin? Dan itulah yang saya katakan tadi, eksploitasi nikel kita 1 tahun bisa membiayai atau bisa menutupi 40 tahun mobil kita. 1 tahun itu. 1 tahun, oke. Kalau 10 tahun berapa? 400 tahun kan? Iya. Itu datanya ada sama saya. Iya, baik. Pak Nurdin, ini waktu kita sayang sekali sangat terbatas. Tetapi kalau Pak Nurdin bisa kasih catatan kepada pemerintah agar kemudian dengan kesepakatan baru ini 19% untuk masuk ke Indonesia, 19% untuk kita masuk ke Amerika Serikat dan 0% untuk masuk ke Indonesia. Bagaimana caranya agar kemudian pemerintah menjaga Indonesia tidak hanya sebagai pasar pasif, Pak Nurdin, tetapi juga bisa jadi mitra dagang yang setara begitu. Ini sekarang udah di start daripada Pak Prabowo, ya. Pertama, seperti yang saya katakan itu, kita harus membangun teknologi sendiri. Karena sumber daya ada di situ. Membatasi daripada sumber daya kita, jangan mengekspor lagi barang
eh, setengah jadi. Itu artinya aturannya juga harus diperketat ya, Pak Harus Nurdin? diperketat. Oke. Dan ini harus serius menangani itu. Ya. Karena kalau itu nggak serius, ini nanti kerusakan atau habisnya daripada sumber daya kita ini akan menjadi beban daripada generasi penerus. Iya. Janganlah industri relokasi yang masuk di sini. Karena teknologinya mereka sendiri, keuntungannya pun mereka sendiri. Jadi apabila kita membangun industri kita dengan cost yang sedikit besar, tetapi manfaatnya ke depan, ini adalah menjadi negara yang besar. Apabila kita punya industri otomotif sendiri, bukan industri yang relokasi dari luar ke Indonesia, tapi teknologi anak bangsa. Ini yang telah kita jajaki sekarang di NT Corp, namanya kita bangun Private Research Institution Development and Research. Jadi research and development ya, Pak Ya. Nurdin. Oke. Itu kita bangun. Dan pemerintah harusnya ini berpikiran seperti ini, dan sudah ada riset kita ya, seperti LIPI, BRIN dan segala macam. Nah, bagaimana itu supaya bisa digerakkan dengan benar? Jadi eksploitasi yang besar-besaran saat ini harus ditinjau kembali dengan baik agar manfaat keberlangsungan industri berikutnya nanti yang telah dibangun, dicanangkan dengan hilirisasi itu, sumber dayanya masih ada. Oke. Jangan sudah habis kita bangun industri hilirnya, kita nanti import dari mana lagi bahan bakunya. Iya, oke. Ini yang perlu saya sampaikan kepada pemerintah supaya ini menjadi PR kita semua. Baik, semoga didengar oleh pemerintah, Pak Nurdin. Artinya memang keberhasilan negosiasi tarif ini masih ada banyak PR yang harus dikerjakan ya, Pak Nurdin? Betul. Ini satu kemajuan. Ini suatu kemajuan yang dilakukan oleh Presiden kita, Pak Prabowo, dengan hilirisasinya juga, dengan bisa menurunkan tarif dengan Presiden Trump. Trump ini adalah seorang entrepreneur. Iya. Trump ini adalah jagoan lobby. Tapi Pak Prabowo bisa menang. Ini terima kasih. Saya sebutkan dan selamat ke Pak Prabowo, Presiden kita. Mudah-mudahan beliau tetap sehat, supaya ini program Astacita dengan hilirisasi itu dan menjaga eksploitasi daripada sumber daya alam kita menjadi satu keharusan dan dengan segera. Dan tidak bisa itu ditunda-tunda karena semakin habis nanti. Iya. Itu. Oke, baik. Terima kasih Pak Nurdin untuk waktunya bersama kami di NTV Prime. Pemirsa tetaplah bersama NTV Prime, usai jeda kami masih akan kembali. Terima kasih.